Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berbagi belajar bersama. Semoga nanti kita senasib seperjuangan bisa lolos semua di tes seleksi P3K. Amin 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 ya robbal alamin. Pada saat ini mari kita belajar bersama untuk mempelajari tentang modul pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu klik like dan subscribe di channel aku ya, Irahma Widarti, untuk bisa berbagi sharing bersama untuk belajar. Ya, kita mulai. Ini tentang pedagogik ya. Pembelajaran bersama yaitu perkembangan peserta didik. Dengan tujuan setelah melaksanakan pembelajaran, peserta diklat diharapkan dapat memahami konsep perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik, tahapan perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik, prinsip-prinsip perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik, identifikasi keberagaman karakteristik, dan menentukan kegiatan pembelajaran untuk memfasilitasi variasi perkembangan peserta didik. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menjelaskan konsep perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik. 2. Menjelaskan tahapan perkembangan perilaku dan peserta didik. 3. Menjelaskan implikasi prinsip-prinsip perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik terhadap pendidikan. 4. Menjelaskan berbagai aspek perkembangan peserta didik. 5. Mengidentifikasi keberagaman karakteristik peserta didik. 6. Menganalisis permasalahan perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik. 7. Menentukan kegiatan pembelajaran untuk memfasilitasi variasi perkembangan peserta didik. Materi yang akan disajikan yang pertama tentang pengertian individu, yang kedua tentang keberagaman karakteristik individu, 3. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keragaman individual, 4. Tahapan perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik, 5. Prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya terhadap pendidikan, 6. Tugas-tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak, 7. Identifikasi keragaman karakteristik peserta didik, 8. Implementasi keragaman peserta didik dalam pembelajaran. Dari pertama tentang pengertian individu. Tidak dapat dibagi atau dipisahkan dan bersifat unik. Itu tadi pengertian individu ya. Yang kedua, harus dipandang sebagai pribadi yang utuh, sebagai satu kesatuan sifat, makhluk individu dan makhluk sosial, satu kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan. Materi yang kedua, keragaman karakteristik individu. Akhir masa kanak-kanak, usia 6 tahun sampai matang secara seksual atau peserta didik tingkat sekolah dasar. Keragaman paling penting yaitu kecakapan, kepribadian. Materi ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keragaman individual. Yang pertama, pembawaan bersifat natural atau alamiah, nature ya. Yang kedua, lingkungan, faktor di luar individu yang merupakan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses perkembangan. Faktor yang ketiga tentang waktu, saat tibanya kematangan. Materi keempat, makna perkembangan individu. Yang pertama, tentang pertumbuhan. Berkaitan dengan perubahan alamiah secara kuantitatif, menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Yang kedua tentang perkembangan, berdasarkan Libert, Paulus, dan Strauss, dan Sunarto, dalam Sunarto ya. Jelaskan bahwa proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksinya dengan lingkungan.
mencerminkan perubahan psikologis. Yang ketiga, kematangan. Perubahan yang terjadi pada masa-masa tertentu yang merupakan titik kulminasi dari suatu fase pertumbuhan, kesiapan awal dari suatu fungsi psikofisik untuk menjalankan fungsinya. Tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan ada 4. Pertama, masa usia prasekolah, usia 0 sampai 6 tahun. Masa usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Masa usia sekolah menengah 12 tahun sampai 18 tahun. Usia mahasiswa 18 tahun sampai 25 tahun. Karakteristik peserta didik SD kelas awal. Umur 6 sampai 7 tahun atau 9 sampai 10 tahun. Karakteristik yang kedua, sikap tunduk kepada peraturan permainan tradisional. Karakteristik yang ketiga, cenderung memuji diri sendiri atau menyebut nama sendiri. Yang keempat, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Yang kelima, apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Pada masa ini, terutama usia 6-8 tahun, anak menghendaki nilai rapotnya yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya pantas diberi nilai baik atau tidak. Selanjutnya, karakteristik peserta didik SD di kelas tinggi. Usia 9 sampai atau 10 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, amat realistik, ingin mengetahui, ingin belajar. Ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus atau mulai menonjolkan faktor-faktor bakat-bakat khusus. Sampai sekitar umur 11 tahun, anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Nilai angka rapot sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajar di sekolah. Suka membentuk kelompok sebaya biasanya untuk dapat bermain bersama-sama, tidak lagi terikat kepada peraturan permainan yang tradisional yang sudah ada. Materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya terhadap pendidikan. Prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama, berdasarkan prinsip hukum perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan lingkungan dan kematangan. Implikasi terhadap pendidikan yang pertama, pengembangan berdasarkan penyusunan, pemilihan, penggunaan materi, strategi, metodologi, sumber, evaluasi belajar mengajar hendaknya memperhatikan ketiga faktor tersebut. Prinsip hukum perkembangan yang kedua tentang proses perkembangan berlangsung secara bertahap, progresif, sistematik, berkesinambungan. Yang kedua, program kurikulum belajar mengajar disusun secara bertahap dan berjenjang. A. Dari sederhana menuju kompleks. B. Dari mudah menuju sukar. C. Sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksananya prinsip. D. Mastery learning, belajar tuntas. Yang E, continuous progress, yaitu maju berkelanjutan. Prinsip yang ketiga, bagian-bagian dari fungsi organisme mempunyai grafis perkembangan dan tingkat kematangan masing-masing. Meskipun demikian, sebagai kesatuan organis dalam prosesnya terhadap korelasi dan bahan kompensatoris antara yang satu dengan yang lainnya, implikasinya sampai batas tertentu program dan strategi belajar mengajar seyogyanya dalam bentuk korelasi kurikulum yang berhubungan. Yang B, broad field atau ruang lingkup luas. Yang C, subject matter oriented, berorientasi materi subjek sampai batas tertentu pula. Prinsip hukum perkembangan yang keempat adalah terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan antar individu dan kelompok tertentu menurut latar belakang, jenis geografis, dan kultural. Yang keempat, program dan strategi belajar mengajar sampai batas tertentu seyogyanya diorganisasikan agar memungkinkan belajar secara individual di samping secara kelompok, misalnya dengan sistem pengajaran modula atau SPM.
Prinsip hukum yang kelima, proses perkembangan itu pada awalnya lebih bersifat diferensiasi dan pada akhirnya lebih bersifat integrasi antar bagian dan fungsi organisme. Yang 5, program dan strategi pembelajaran seyogyanya diorganisasikan agar memungkinkan proses yang bersifat A. Deduktif, induktif, analisis, sintesis, global, spesifik, global. Prinsip atau hukum perkembangan yang keenam, dalam batas-batas masa peka, perkembangan dapat dipercepat atau diperlambat oleh kondisi lingkungan. Implikasi terhadap pendidikan yaitu program dan strategi pembelajaran seyogyanya dikembangkan dan diorganisasikan agar merangsang, mempercepat dan menghindari ekses memperlambat laju perkembangan anak didik. Prinsip hukum perkembangan yang ketujuh adalah laju perkembangan anak berlangsung lebih pesat pada periode kanak-kanak dari periode berikutnya. Lingkungan hidup dan pendidikan kanak-kanak amat penting untuk memperkaya pengalaman laju perkembangannya. Berikutnya tentang tahap perkembangan implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama, memahami tahap perkembangan dan tugas perkembangan peserta didik. Yang kedua, mencatat mengenai perkembangan kemampuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik. Ketiga, membimbing peserta didik untuk menguasai berbagai keterampilan dan kemampuan sesuai dengan tugas dan tahap perkembangannya. Memberi motivasi kepada setiap peserta didik untuk melakukan apa yang diharapkan dari mereka oleh kelompok sosial pada usia sekolah dasar. Bekerja sama dengan rekan sejawat, orang tua, dan tenaga ahli bila diperlukan. Pembelajaran kedua tentang potensi peserta didik. Setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep potensi peserta didik dan pengembangannya, serta menentukan pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Indikator pencapaian kompetensi. Menjelaskan jenis-jenis potensi. 2. Mengidentifikasi potensi peserta didik. 3. Menentukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan potensi. Yang pertama, tentang kemampuan yang masih terkandung dalam diri peserta didik, disebut dengan pembawaan. Kemudian modal dan batas-batas bagi perkembangan kecakapan nyata atau hasil belajar. Potensi dapat diwujudkan dalam bentuk prestasi hasil belajar atau kecakapan nyata. Potensi merupakan kecakapan yang masih tersembunyi atau yang masih terkandung dalam diri peserta didik. Guru harus mau dan mampu mengidentifikasi potensi peserta didik, dan guru membantu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Tentang kondisi fisik berupa kondisi dan kesehatan tubuh, psikologis, kecerdasan atau intelijensi dan bakat, kecerdasan umum, kemampuan untuk mengatasi kerumitan kognitif, dan terakhir kecerdasan manajemen jemuk, bahasa, matematika, visual, kinestesis, musik, sosial, interpersonal, naturalis. Sampai di sini dulu kita belajar, dilanjut besok ya. Terima kasih.